Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan yang telah memberikan kita untuk terus memperbaiki diri. Hari ini, mari kita renungkan sebuah tema yang mungkin sering kita abaikan, namun sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti, yaitu catatan malaikat di pundak kita. Bayangkan sahabat, dua malaikat mulia, Raqib dan Atid, tak pernah lelah mencatat setiap perbuatan kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Mereka tidak pernah alpa, tidak pernah lupa, dan tidak pernah tidur. Setiap huruf yang kita ucapkan, setiap langkah yang kita ambil, dan bahkan lintasan hati yang kita niatkan, semua tercatat rapi dalam catatan amal yang kelak akan kita baca di hari penghakiman. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 17 dan ayat 18. Dua malaikat ini adalah saksi abadi dari segala tindakan kita, dari segala perbuatan kita, dari segala niat kita. Raqib di pundak kanan mencatat semua amal kebaikan. Atid di pundak kiri mencatat semua keburukan. Mereka tidak pernah lengah dan tidak pernah keliru. Bayangkan sahabat, tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang luput dari pengawasan mereka. Ketika kita sholat, malaikat mencatat khusyuknya. Ketika kita mengucapkan salam kepada tetangga, mereka mencatatnya sebagai kebaikan. Namun, ketika kita berbicara kasar atau menunda kewajiban atau lalai dalam sholat, catatan itu pun tersimpan tanpa celah. Di hari kiamat, setiap manusia akan menerima catatan amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya dengan teliti. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Bayangkan sahabat, ketika catatan itu dibuka, semua perbuatan kita terbaca dengan jelas. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Jika catatan itu dipenuhi dengan amal soleh, wajah kita akan berseri-seri. Namun, jika catatan itu penuh dengan keburukan, maka penyesalan akan datang terlambat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting dari catatan malaikat adalah, pertama, setiap perbuatan kita berarti.
Seringkali kita menganggap hal-hal kecil tidak penting. Namun, dalam catatan malaikat, tidak ada yang dianggap remeh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim nomor 2626. Bayangkan sahabat, senyum tulus yang kita berikan, sebutir kurma yang kita sedekahkan, atau bahkan doa singkat untuk orang lain, semuanya dicatat sebagai kebaikan. Yang kedua, setiap perkataan dicatat. Seringkali kita tidak berhati-hati dengan lisan kita. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Perkataan kita bisa menjadi amal baik jika kita berbicara dengan hikmah, atau bisa menjadi dosa jika kita berbicara tanpa berpikir. Yang ketiga, catatan itu akan menentukan nasib kita. Catatan amal adalah kunci menuju surga atau neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Namun, barang siapa yang timbangan amal buruknya lebih berat, maka tempat kembalinya adalah neraka." Quran Surat Al-Qaryah ayat 6 sampai dengan ayat 9. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memperbaiki catatan kita yang sudah dituliskan oleh malaikat-malaikat? Yang pertama, tingkatkan amal kebaikan. Perbanyaklah amal soleh setiap hari, mulai dari hal-hal kecil seperti membantu orang lain, membantu orang tua di rumah, membantu istri atau suami di rumah, berzikir, hingga menunaikan ibadah wajib dengan sempurna. Yang kedua, hindari perbuatan dosa. Berhati-hatilah dengan tindakan yang bisa mencatatkan keburukan di pundak kiri kita. Jangan tergoda untuk berbohong. Jangan tergoda untuk menggunjing atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Ketika kita bertobat dengan tulus, dosa-dosa kita dihapus dari catatan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250. Yang keempat, perbanyak amal rahasia. Amal yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui orang lain memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah secara sembunyi-sembunyi atau sholat malam adalah cara untuk memperindah catatan amal kita. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan amal kita adalah cerminan hidup kita di dunia. Jangan biarkan catatan itu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita menyesal di akhirat nanti. Mari kita jaga setiap langkah kita, setiap perkataan kita, dan niat kita agar selalu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang. Ya Allah, jadikanlah catatan kami penuh dengan kebaikan dan jauhkanlah kami dari dosa yang menumpuk di pundak kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu memperbaiki diri dan menjauhi maksiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke sahabat-sahabat kita yang lain agar lebih banyak sahabat-sahabat yang terinspirasi untuk memperbaiki catatan amal mereka. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan ridhonya kepada sahabat dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Kami juga memohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.